wabarakatuh. Pondok Darussalam pondoknya Atan. Ya, Pondok Darussalam pondoknya Atan. Yang tidak menjawab salam temannya setan. Ayo. Ya. Oke. Maka dari itu Bapak ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita manusia yang hina, karena kita yang manusia yang kotor ini masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan keutamaan, untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan kenikmatan, untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan keistimewaan, yakni bulan suci Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi yang mereformasi peradaban dunia, Nabi yang merubah zaman yang dulunya zaman penuh dengan kemaksiatan, yang dulunya zaman penuh dengan kehinaan, yang dulunya zaman penuh dengan kebodohan, menuju zaman yang diterangi oleh petunjuk dan pedoman Al-Quran, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa merasakan dan menikmati manisnya Islam, sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Baik, maka dari itu marilah kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan biasanya salawat ini dinamakan salawat Badar, ya. Yang hafal kita bersalawat bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha salatu salamullah ala yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, alhamdulillah Bapak qadarullah diperintahkan atau diamanahkan oleh bagian keagamaan untuk belajar bersama teman-teman pada acara kultum pada sore hari ini, lebih tepatnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, yang bertemakan tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ya, silakan yang membawa bukunya silakan ditulis Malam Lailatul Qadar. Ya. Baik. Apa itu malam Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Ya. Jadi Lailatul Qadar ini terdiri dari dua kata, ya. Kata yang pertama yaitu Lailatun, artinya malam. Al-Qadru artinya ketetapan atau kemuliaan, ya. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab, Lailun itu artinya malam yang biasa. Kemudian ketika Lailun ditambahkan dengan tamar butoh, maka menjadi Lailatun, malamnya menjadi malam yang luar biasa, ya. Sedangkan Al-Qadru memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu ketetapan Allah, yang kedua yaitu kemuliaan, ya. Maka tak heran ketika Al-Qadru itu disandingkan dengan Lailatun, ya. Paham ya? Lailatul Qadri. Maka malam ini, malam Lailatul Qadar, menjadi malam yang istimewa, ya. Baik. Kemudian bagaimana sejarah
malam Lailatul Qadar itu, ya. Sejarah malam Lailatul Qadar diceritakan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabat, ya. Kata beliau, kata Rasulullah, ada 4 orang Bani Israel yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun tanpa maksiat sekejap mata pun, atau tanpa maksiat sedetik pun. Bayangkan teman-teman, 80 tahun beribadah, 80 tahun sholat tanpa bermaksiat sedetik pun. Ini 4 orang Bani Israel pada zaman itu, kata Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian maka para sahabat kagum atas hal demikian, ya. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, umatmu kagum terhadap 4 orang Bani Israel yang beribadah selama 80 tahun tanpa bermaksiat, sedangkan ada yang lebih utama dari itu." Ya, ada yang lebih utama dari itu. Apa itu? Kemudian Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati perantara malaikat Jibril. Apa kata Allah di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Apakah kalian tahu apakah itu malam kemuliaan? Ya. Tadi kan Bapak bilang Al-Qadru itu memiliki 2 arti. Yang pertama penetapan, yang kedua kemuliaan, ya. Maka kalau di dalam surat Al-Qadar ini, Al-Qadru ini bermakna kemuliaan, ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan teman-teman, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun, ya. Kurang lebih segitu, ya. Jadi satu malam perbandingannya dengan 83 tahun. Sangat jauh, ya. Jadi sangat disayangkan, ya, ketika kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim mengetahui hal demikian, akan tetapi kita tidak memperjuangkan malam Lailatul Qadar, ya. Jadi begini Bapak Pamakan, ya. Jadi ketika kita sholat pada malam Lailatul Qadar, ya, sholat sunnah, maka pahalanya itu sama dengan sholat selama 83 tahun. Ayo, gimana? Gimana nggak istimewa, ya kan, malam ini kan? Jadi sangat sayang kita sebagai seorang mukmin tapi tidak memperjuangkan malam yang istimewa ini, ya. Baik, terus kemudian hadirin dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Setidaknya sedikitnya ada 4 cara, 4 amalan, ya. 4 amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan ada riwayat yang meriwayatkan katanya kalau malam Lailatul Qadar itu katanya di hari-hari ganjil. Jadi tanggal 21 Ramadan, 23 Ramadan, 25 Ramadan, jadi hari-hari ganjil. Jadi ada yang mengatakan seperti itu, ya. Jadi usahakan kita mengamalkan 4 amalan ini pada malam-malam itu. Tapi sebaiknya walaupun bukan hari ganjil kita tetap harus mengamalkan, ya. Karena siapa tahu bukan hari ganjil. Baik, amalan yang pertama yaitu sebagai seorang mukallaf, ya.
mengamalkan amalan sebagai seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang-orang yang dikenai kewajiban atas perintah-perintah Islam ya. Yang pertama itu. Contohnya apa? Salat 5 waktu jangan ditinggal ya. Sekarang pada bulan suci Ramadan kita harus ngapain? Apa yang diwajibkan? Yaitu puasa pada bulan suci Ramadan. Kemudian apa? Nanti bayar zakat, itu harus kita amalkan ya. Ya, yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena kata Nabi berfirman kepada kita, Iqra'ul Qur'an inna yaumal qiyamah ya'ti syafi'an li ashabihi ya. Jadi bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti akan datang pada yaumal qiyamah, pada hari kiamat sebagai syafaat ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu beristighfar kepada Allah, meminta ampunan ya. Meminta ampunan kepada Allah atau istighfar kepada Allah. Apa amalan atau istighfar yang kita baca? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini amalan yang bisa kita amalkan ketika setelah salat fardu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu membaca doa malam Lailatul Qadar. Apa doanya? Ayo semua ikutin Bapak. Allahumma innaka afuwun karim, innaka afuwun karim wa tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya, terus yang terakhir, bagaimana suasana atau hawa kita ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ini dijawab atau dikuatkan dalam firman Allah ayat ke-4 dan 5 surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu, malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, hawa kita sejahtera, suasana kita sejahtera, adem, sunyi, bahagia ya. Ketika siang hari sinar matahari tidak terlalu nyentrik ya, bahasa ininya? Iya, panas. Itu adalah hawa atau suasana ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya itu ya 4 amalan bisa kita amalkan, bisa kita istiqomahkan ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.